Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, ya, dapat perlindungan dari Allah dari segala mara bahaya. Alhamdulillah kita masih bisa berjumpa meskipun dengan cara pembelajaran jarak jauh. Untuk anak-anakku sekalian, kelas 8, selamat, kalian sudah naik ke kelas 8. Materi akidah akhlak untuk kelas 8 pada KD pertama ada tentang keistimewaan Al-Quran, ya. Nanti sambil kalian lihat di LKS-nya. Oke, Ibu akan membahas yang pertama tentang pengertian Al-Quran, ya. Al-Quran itu pengertiannya bisa kita bedakan menjadi dua, ada secara bahasa, ada secara istilah. Ya, Al-Quran secara bahasa berasal dari bahasa Arab, yaitu qoro'ah, yaqro'u, kiroatan, yang artinya adalah bacaan. Jadi, Al-Quran secara bahasa adalah bacaan. Ya, ingat itu. Lalu yang kedua, pengertian Al-Quran dalam istilah, ya, pengertian secara istilah. Pengertian secara istilah adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Ya, nah itu ya, udah dapat 2 poin nih pengertian Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran secara bahasa, dan juga pengertian Al-Quran secara istilah. Lalu yang kedua, nama-nama lain Al-Quran. Nah, nama Al-Quran itu memiliki beberapa nama, ya. Yang pertama ada Al-Huda, ya. Al-Huda itu artinya adalah petunjuk. Jadi Al-Quran itu merupakan sebuah petunjuk, pedoman, ya, bagi kita umat manusia. Yang kedua adalah Al-Furqan, yang artinya adalah pembeda antara yang hak dan yang batil, ya. Yang ketiga adalah Asyifa. Al-Quran itu adalah obat, ya. Yang keempat adalah Az-Zikru, yang artinya adalah pengingat, ya. Yang kelima adalah Al-Kitab, yang artinya kitab, ya. Nah, masih ada beberapa lagi nama-nama lain Al-Qur'annya. Itu bisa kalian baca di LKS-nya kalian, ya. Selanjutnya adalah tentang sejarah bagaimana Al-Qur'an itu diturunkan, bagaimana Al-Qur'an bisa sampai ke Nabi Muhammad SAW, ya. Oke. Al-Qur'an diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW di Gua Hiro, ya, di Gua Hiro pada tanggal 17 Ramadan 610 Masehi, ya. Ingat, Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad di Gua Hiro pada tanggal 17 Ramadan tahun 610 Masehi, ya. Malaikat Jibril datang saat itu ke Gua Hiro menemui Nabi Muhammad dan meminta Nabi membaca, ya, membaca. Tapi Nabi menjawab bahwa aku tidak bisa membaca. Hal itu terus terulang sebanyak 3 kali. Sampai akhirnya Jibril mengucapkan ayat pertama sampai ayat kelima Quran surah Al-Alaq, ya. Nah, jadi wahyu pertama, ya, wahyu pertama yang Nabi Muhammad SAW terima adalah Quran surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5, ya. Oke, selanjutnya adalah bagaimana Al-Quran itu diturunkan, ya. Al-Quran diturunkan itu melalui 3 tahapan, ya, melalui 3 tahapan, ya. Tahap pertama, Al-Quran itu diturunkan di Lauhil Mahfuz, ya. Nah, setelah dari Lauhil Mahfuz diturunkan lagi kemana? Yang kedua ini ke Baitul Izzah, ya, di langit dunia. Nah, lalu tahap ketiga yaitu sampai disampaikanlah itu Al-Quran ke Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril. Jadi ada 3 tahapan, ya anak-anak, ya. Yang pertama Ibu ulang, ya, diturunkan di Lauhil Mahfuz, ya. Lalu dari Lauhil Mahfuz turun ke Baitul Izzah, ya, atau di langit dunia. Nah, setelah sampai di Baitul Izzah, Al-Quran itu diturunkan, disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Sampai akhirnya Al-Quran itu diterima oleh Nabi Muhammad SAW dan disampaikan kepada kita para umat-umatnya, ya. Lalu
Al-Quran itu diturunkan secara berangsur-angsur, ya. Berapa lama Al-Quran diturunkan? Itu ada yang 23 tahun. Ada juga yang mengatakan 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari, ya. Nah, diturunkan secara berangsur-angsur, ya. Oke, Al-Qur'an terdiri dari 30 juz, ya. 114 surah dan kurang lebih 6.666 ayat. Dan selanjutnya diturunkannya Al-Qur'an itu di dua tempat, ya. Jadi ada dua periode Al-Qur'an diturunkan. Ya, yang pertama periode Mekah. Nah, ayat atau surah yang diturunkan di Mekah dikenal dengan sebutan ayat Makkiyah atau surah Makkiyah. Sedangkan ayat Al-Quran yang diturunkan di kota Madinah akan dikenal dengan ayat Madaniyah atau surah Madaniyah. Oke, selanjutnya adalah hikmah diturunkannya Al-Quran secara bertahap, ya. Tadi udah kita bahas Al-Quran itu diturunkan secara bertahap atau berangsur-angsur. Nah, itu memiliki hikmah, ya. Beberapa diantaranya adalah meneguhkan hati Rasulullah dalam menghadapi celaan orang-orang kafir Quraisy, ya. Yang kedua, untuk mempermudah dalam menghafal dan menyampaikan, ya. Hikmah yang ketiga, mempermudah dalam memahami dan melaksanakan ajaran-ajarannya. Dan yang keempat adalah menjawab atas permasalahan yang sedang dihadapi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah materi kita hari ini sampai di sini, ya. Oke, tadi sudah kita bahas pengertian Al-Quran secara bahasa dan istilah. Lalu sudah kita bahas nama-nama lain Al-Quran. Selanjutnya adalah sejarah diturunkannya Al-Quran. Lalu kita sudah membahas periode diturunkannya Al-Quran, ya. Lalu dan bagaimana tahapan Al-Quran diturunkan, ya. Ada 3 tadi. Yang pertama di Lauhil Mahfuz, ditempatkan oleh Allah di Lauhil Mahfuz. Yang kedua, dari Lauhil Mahfuz akan turun ke Baitul Izzah, yaitu di langit dunia. Nah, dari langit dunia lalu disampaikanlah kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril, ya. Dan yang terakhir tadi sudah kita bahas hikmah diturunkannya Al-Quran secara bertahap. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga materi yang Ibu sampaikan bisa kalian pahami, ya. Rajin-rajinlah kalian banyak membaca sampai nanti kita bertemu di pertemuan berikutnya, ya. Nah, nanti setelah ini kalian akan Ibu berikan berupa latihan soal, ya. Semoga kalian bisa menjawab soal-soal yang Ibu berikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, pesan Ibu, terus tingkatkan 3M, ya. Pertama, sering-seringlah kalian mencuci tangan, ya, baik itu menggunakan sabun atau menggunakan hand sanitizer. Yang kedua adalah selalu menggunakan masker bila kita keluar rumah. Dan yang ketiga adalah selalu menjaga jarak. Semoga kita semua diberikan kesehatan oleh Allah. Oke, sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.